Yang penting dalam keselamatan kita bukan cuma passive obedience of Christ, bagaimana dia menanggung dosa kita, suffering, lalu kita menerima pengorbanan dia, bukan. Tapi Ibrani mengatakan suatu kalimat yang penting. Bukan sebagai manusia dia berdoa, tapi dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam bahasa Inggrisnya, in the days of his life. Days, plural. Semua imam-imam sebelum Kristus itu hanya melakukan suatu tanda, sign for salvation. Tapi Kristus, the source of salvation. Fokus kita pada hari ini tetap membicarakan Ibrani pasal 5, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, itu bagian Alkitab yang sangat penting sekali. Bicara mengenai keimaman Kristus. Saudara, saya akan membacakan Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 4, lalu saudara membacakan bersama-sama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, atau lebih tepat tersesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun 5. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kekal, yang Tuhan berikan pada manusia yang sementara. Dengan berdasarkan pada firman Tuhan yang kekal, kami menjalani hidup kami sebagai pengembara yang sementara, dunia yang sementara ini, sambil menantikan dunia akan datang, yang akan suatu Tuhan menangkan dan Tuhan janjikan kepada kami. Ya Tuhan, kami datang mungkin dengan pergumulan yang berbeda-beda. Bahkan kami datang bahkan dengan pergumulan dosa-dosa kami. Suami dan istri yang seharusnya begitu mendoakan saudara yang lainnya, seharusnya menjadi suatu menunjukkan keintiman daripada Tuhan dan gereja. Seringkali kami bahkan akhirnya menyakitkan hati kami satu dengan yang lainnya. Orang tua dan anak, mungkin juga dengan teman-teman pekerjaan kami tidak menyatakan damai Tuhan kepada bahkan orang yang paling kami kasihi, yang paling mengasihi kami. Bapa, kami adalah orang yang lemah. Jadi kami bersyukur karena Engkau adalah pokok daripada keselamatan yang kekal, yang abadi tersebut. Sehingga tidak ada satu apapun yang kami lakukan yang tidak bisa membatalkan kasih Tuhan kepada kami. Tidak ada satu apapun yang terjadi dunia ini yang bisa membatalkan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Kami berdoa dan menyerahkan kelemahan kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan pada sore hari ini beribadah, kami merindukan supaya Tuhan dan kemuliaan Tuhan sekali lagi dinyatakan di hadapan kami. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan Roh Tuhan untuk berbicara pada setiap daripada kami, memeteraikan firman Tuhan yang akan diberitakan ini, dan setelah hamba-Mu nanti berhenti berbicara, terus firman Tuhan berbicara dalam hati mereka, Roh penolong dan yang menopang mereka, yang menghibur mereka, terus menopang mereka setelah ibadah ini selesai. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Bertaktalah di dalam hati dan pikiran kami, apapun kesulitan hidup kami, problema dan struggle hidup kami, semua tidak lebih besar daripada Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kami semua. Misalkan semua dan hamba menyerahkan diri hamba-Mu juga, layakkan hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan kepada domba-domba Tuhan yang mengharapkan firman daripada gembalanya. Kami mendoakan semua ini dan mengalaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja yang hidup, Imam Besar Agung kami. Amin. Saudara, minggu lalu kalau saudara perhatikan dan saudara hadir minggu lalu dalam KU yang kedua, saya mengatakan ada persamaan Kristus sebagai imam besar, dan imam besar lainnya, khususnya juga Harun, imam besar pertama dalam umat Tuhan. Saudara perhatikan di sini ayat yang keempat. Ayat keempat mengatakan, seperti yang telah terjadi dengan Harun, dan langsung disambung, demikianlah pula Kristus.
Seperti apa yang terjadi dengan Harun, demikian juga dengan Kristus. Itu menyatakan ada satu kesinambungan berkenaan dengan jabatan imam besar ini. Saudara-saudara perhatikan apa yang sama berkenaan dengan imam besar daripada Harun dan Kristus. Imam-imam besar daripada orang-orang yang manusia tersebut dengan Kristus, anak Allah, imam besar agung kita. Saudara persamaannya adalah, kalau saudara perhatikan, ayat yang pertama, ayat yang keempat, imam besar adalah imam besar yang harus pertama ditetapkan oleh Allah. Bukan dia yang menawarkan dirinya, dia harus ditetapkan oleh Allah. Kedua, ayat yang keempat, imam besar tersebut adalah imam besar yang harus menerima panggilan daripada Tuhan. Dia menjawab panggilan daripada Tuhan. Tidak ada satu imam besar yang bisa merebut kemuliaan tersebut kalau dia bukan dipanggil oleh Tuhan. Tidak boleh, saudara. Maka di sini, saudara, dua syarat tersebut dia harus ditetapkan oleh Allah bagi manusia dan dia juga harus dipanggil untuk itu oleh Allah, saudara. Maka berkenan dengan Yesus Kristus, kedua hal ini juga terjadi sehingga dia bisa menjadi seorang imam besar. Perhatikan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus ditetapkan sebagai imam menurut ordo daripada Melkisedek. Dia mendapatkan ketetapan sebagai imam berdasarkan ordo daripada Melkisedek. Tapi di akhir yang ayat ke-10, kalau saudara perhatikan ayat ke-10, Yesus Kristus sebagai imam juga dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Dua hal ini, saudara, ditetapkan sebagai imam besar, menerima panggilan sebagai imam besar harus terjadi dalam diri seorang imam besar. Sebagaimana terjadi dalam diri Harun, demikianlah juga terjadi dalam diri Kristus, saudara. Ditetapkan dan dipanggil, saudara. Tapi ada perbedaan yang sangat jelas sekali, saudara katakan minggu lalu, perbedaannya sangat jelas sekali antara semua imam besar manusia dan Kristus sebagai imam besar yang agung. Semua imam besar manusia termasuk Harun, imam besar yang pertama. Begitu berbeda dengan Kristus sebagai imam besar agung kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima sekali lagi. Untuk manusia atau imam besar yang adalah manusia, di sana dikatakan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Menunjukkan suatu hal bahwa memang mereka tidak ada kehormatan. Mereka bukanlah manusia yang by himself sudah memiliki kehormatan tersebut. Mereka menerima kehormatan ketika mereka menjadi imam besar, tapi tidak boleh ada satu orang pun yang mengambil, mencuri kehormatan tersebut. Itu maksud daripada Ibrani pasal 5 ayat 4. Mengapa? Mereka tidak punya kehormatan, mereka tidak boleh mencuri kehormatan. Tapi berkenaan dengan Kristus, demikian berbeda. Yang kelima, demikian pula Kristus tidak memuliakan diri. Kalau imam-imam besar yang lainnya tidak boleh mengambil kehormatan, Kristus, the anointed one, Christ, the Messiah, sudah memiliki kehormatan, bahkan dianggap layak untuk mendapatkan kehormatan yang lebih besar daripada Musa. Ibrani pasal 3 ayat 3. Maka di sini Kristus yang memiliki kehormatan tersebut tidak memuliakan dirinya, saudara. Itu yang membedakan antara imam besar manusia dan Kristus sebagai imam besar yang agung. Sekali lagi, imam besar manusia tidak memiliki kehormatan, maka dia tidak boleh mencuri mengambil kehormatan. Kristus yang adalah anak Allah sudah memiliki kehormatan, tapi sebagai imam besar dia tidak memuliakan dirinya, saudara. Itu perbedaan yang sangat besar sekali, saudara. So, minggu lalu saya katakan bahwa orang Yahudi itu mungkin sampai sekarang menolak terus Kristus adalah Mesia, Kristus adalah imam besar. Mengapa? Karena secara tradisi Kristus tidak layak menjadi seorang imam, apalagi imam besar. Secara tradisi menunjukkan bahwa Kristus dilahirkan bukan daripada suku Lewi, dari suku Yehuda, bukan daripada suku Lewi, apalagi daripada keturunan Harun. Itu tidak mungkin terjadi. Maka Kristus secara tradisi di-exclude, tidak bisa menjadi imam, apalagi imam besar. Tapi saya katakan, saudara, dan ini kita harus perhatikan baik-baik, orang reform itu sangat menghargai tradisi. Orang reform dengan sola scripturanya itu berbeda dengan orang-orang banyak sekali gereja-gereja Protestan pada saat ini. Bukan berpegang pada prinsip sola scriptura, tapi pada prinsip solo scriptura, saudara. Ini sangat berbeda sekali. Saya sudah jelaskan kemarin dalam PD atau Reform Bible Study hari Jumat. Sola scriptura mengatakan bahwa Alkitablah yang menjadi the norming norm. Tradisi tetap adalah norm, tapi tradisi adalah norm yang distandarkan, norm distandarkan oleh Alkitab yang adalah the only norming norm. Solo scriptura adalah orang yang mengatakan hanya Alkitab saja, bukan scripture alone, but scripture only. Bukan tradisi, dan tradisi tidak memainkan peran sama sekali dalam hidup keagamaan mereka. Mereka tidak peduli dengan mungkin
creeds atau pengakuan iman yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam sejarah. Mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Mereka seakan-akan menjadi orang Kristen yang independen. Tidak ada pengakuan iman yang menyatukan mereka, tidak. Hanya Alkitab saja dan bagaimana kita menginterpretasikan Alkitab dan Roh Kudus berbicara pada kita dalam menginterpretasikan Alkitab pada saat itu saja. Soalnya kita demikian berbeda, kita mengatakan tradisi demikian penting, tapi di bawah Alkitab. Salah satu bukti yang menunjukkan bagaimana Alkitab adalah norm, saya perhatikan di dalam Nicaea Constantinople Creed atau pengakuan iman Nicaea Constantinople, kita sudah mengakui pengakuan iman ini mungkin paling sedikit 4 kali sejak bulan Oktober tahun yang lalu, saudara. Soalnya di sana saya perhatikan, dikatakan bahwa Roh Kudus itu keluar daripada Allah Bapa dan Allah Anak. Saudara, di dalam translation Nicaea Constantinople 381 Masehi yang asli, kata dikeluarkan keluar daripada Allah Anak itu tidak ada, saudara. Jadi Roh Kudus hanya keluar daripada Allah Bapa, tambahan Allah Anaknya itu tidak ada. Tapi mengapa gereja barat, orang reform tidak segan menerima perubahan, menggantikan konsili, suatu ecumenical creeds yang sudah diterima oleh semua gereja dan kita rubah konsili tersebut. Walaupun itu adalah suatu tradisi, tapi Alkitab di atas tradisi. Kalau perlu, pengakuan iman itu di-adjust untuk lebih sesuai dengan Alkitab. Itulah mengapa kita katakan Alkitab is the only norm, bukan tradisi. Tapi orang reform tidak menghina tradisi. Orang reform mencintai tradisi sebagai pernyataan bagaimana Tuhan juga bekerja di dalam sejarah. Sekali lagi, saudara, orang reform tidak menghina tradisi. Tapi seringkali yang terjadi adalah tradisi menjadi berhala. Kristus tidak bisa menjadi imam besar karena tradisi. Nah, dia bukanlah keturunan daripada Lewi, apalagi keturunan daripada Harun. Tradisi menjadi berhala. Demikian juga pada zaman gereja mula-mula ada Judaizer. Judaizer adalah orang-orang Yahudi menjadi orang Kristen, lalu menggunakan tradisi mereka, pengalaman hidup mereka, dan ekstrapolat terhadap orang-orang Yahudi menjadi orang Kristen. Mereka katakan, kok enak kalian menjadi orang Kristen tanpa harus melalui proses yang kita lalui dengan susah payah. Kita harus disunat pada hari yang ke-8. Kita harus mentaati hukum Taurat daripada Musa. Demikian juga dengan kamu, kalau kamu mau menjadi orang Kristen, kamu juga harus melalui tradisi semacam demikian. Saudara, begitu banyak alasan tradisi akhirnya menjegal kita, dalam kita akhirnya melayani Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Di dalam gereja, saudara, berhati-hatilah, jangan sampai kita akhirnya menggunakan tradisi, ini Pak Tong terus ingatkan kita, saudara, menggunakan tradisi dan kekakuan daripada tradisi, akhirnya melemahkan dan menggagalkan pekerjaan Tuhan dan dinamika pekerjaan Tuhan. Maka Pak Tong katakan harus ada exception, harus ada exception. Memang tidak sembarang orang bisa klaim exception, tapi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak menjadikan tradisi sebagai berhala kita. Saudara. Berhati-hati, saudara. Demikian juga dengan pelayanan kita di dalam, khususnya dalam GRI Karawaci di tempat ini. Jangan cuma mengatakan pada saya, ini kebiasaan kita selama ini kita melayani Tuhan. Saya akan tanya pada saudara, mengapa harus menyandarkan diri dan pelayanan kita ke depan berdasarkan dengan semua yang sudah kita nikmati selama ini menjadi kebiasaan kita. Hati-hati, saudara, tradisi bisa menjadi suatu hal yang menjadi berhala kita. Saudara, di sini maka dikatakan di sini Allah sendiri yang menetapkan Harun sebagai imam besar. Sekarang Allah sendiri menetapkan Kristus sebagai imam besar. Orang yang mengatakan Kristus tidak bisa menjadi imam dan imam besar karena tradisi, mereka sudah lupa bahwa sistem keimaman dalam orang Yahudi itu pun berdasarkan dan didirikan di atas suatu exception daripada Tuhan. Di antara 12 suku orang Israel, suatu hal yang exception Tuhan berikan pada suku Lewi menjadi imam. Bukan karena dia memiliki hak untuk menjadi imam, enggak, itu diberikan oleh Tuhan. Di antara semua suku Lewi, suatu hal yang exceptional, kalau Tuhan akhirnya memberikan kepada Harun, dan akhirnya anak cucu dan keturunan daripada Harun menjadi imam besar. Harun menjadi imam besar bukan karena dia keturunan daripada imam besar atau keturunan daripada Harun, enggak mungkin. Suku Lewi bisa menjadi imam bukan karena suku Lewi itu sendiri, tapi karena satu exception yang Tuhan berikan. Oleh karena itu penulis Ibrani sudah mengatakan satu kalimat yang penting. Kalau Tuhan sudah menetapkan Harun sebagai imam, dan bukan karena dia berhak untuk mengambil kemuliaan tersebut, karena dia dipanggil menjadi imam. Dia ditetapkan sebagai imam. Sekarang Tuhan juga berhak menetapkan Yesus Kristus, yang bukan keturunan daripada Harun, menjadi imam. Tuhan yang satu memanggil Harun, menetapkan Harun menjadi imam.
Tuhan yang satu juga menetapkan dan memanggil Yesus sebagai imam. Itu harus kita mengerti dalam teologi kristologi semacam demikian. Maka di sini saudara-saudara perhatikan, ada satu hal yang unik. Kenapa? Karena tradisi keimaman daripada Harun harus berhenti dan digantikan kepada keimaman daripada Yesus Kristus yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Mengapa ini harus diberhentikan dan dilanjutkan kepada Yesus Kristus? Ada dua alasan yang saya katakan minggu lalu, saudara. Yang pertama adalah karena memang keimaman daripada Lewi itu tidak kekal hanya untuk sementara saja. Dari mana kita mengetahui hal ini? Bahkan seluruh imam daripada suku Lewi itu mati satu persatu. Bahkan imam besarnya pun harus mati dan harus digantikan, menunjukkan keimaman daripada Lewi, imam besar daripada Harun tersebut memang tidak kekal, saudara. Nanti hanya Kristus yang akhirnya dibangkitkan dan menjadi imam yang kekal masuk ke dalam tempat yang maha kudus, yang bukan daripada buatan tangan manusia, masuk satu kali dan untuk selama-lamanya. Mereka harus masuk, keluar masuk, setiap tahun satu kali keluar lagi, saudara. Mereka tidak bisa sebagai imam besar manusia untuk tinggal di dalamnya karena mereka sendiri masih berdosa. Tapi Kristus yang dalam segala hal sama dengan kita, kecuali dosa, dia masuk dalam tempat yang maha kudus sekali untuk selama-lamanya. Dia adalah imam besar yang kekal. Saudara, sekali lagi, saudara, mengapa kok akhirnya keimaman daripada Lewi, daripada imam besar daripada Harun itu harus berhenti? Karena memang tidak kekal. Sekarang dialihkan kepada Kristus yang ditetapkan sebagai imam besar untuk selama-lamanya menurut ordo penetapan daripada ordo Melkisedek. Kedua, mengapa harus dialihkan, diganti, saudara? Karena semua yang mereka lakukan sementara tersebut itu adalah cuma tanda, a sign terhadap suatu hal yang akan terjadi. Mereka hanya tanda terhadap janji yang sudah dijanjikan tersebut. Ketika janji itu datang, tanda ini sudah tidak perlu ada lagi. Perhatikan saudara, tanda itu bukanlah janji itu. Tanda pengorbanan mereka, atau bait Allah, atau imam, pengampunan dosa, darah, sunat, dan lain sebagainya. Itu cuma tanda, bukan janji. Maka ketika tanda janji tersebut sudah datang dan digenapkan dalam Kristus, ini semua harus berhenti. Tapi yang sering terjadi adalah akhirnya yang adalah tanda tersebut menjadi yang kita harapkan sebagai janji. Orang Israel, orang-orang anak-anak Tuhan tersebut, ketika Yesus disalibkan, yang adalah janji tersebut disalibkan di atas kayu salib pada hari itu juga. Mereka sedang celebrate, merayakan tanda keselamatan, menyembelih domba-domba mereka. Mereka menolak Kristus, mereka mengatakan inilah keselamatan tersebut, inilah janji tersebut. Mereka tidak sadar, mereka lupa itu hanyalah tanda. Saya percaya saudara, bait Allah akhirnya dihancurkan, sistem keimaman dan pengorbanan dan imam besar dan sebagainya, itu semua harus berhenti karena mereka lebih percaya kepada tanda daripada janji yang sudah diberikan tersebut, digenapkan tersebut. Terus seringkali ini terjadi dalam hidup orang Kristen juga. Saudara, jangan lupa bahwa sakramen, baik itu baptisan maupun perjamuan kudus itu hanyalah tanda, bukanlah keselamatan itu sendiri. Sehingga saudara, dalam hidup sebelum reformasi pernah terjadi di mana sakramen itu dianggap sebagai keselamatan. Kalau engkau dibaptiskan, itulah anugerah Tuhan datang padamu. Kalau engkau mati tanpa dibaptiskan, otomatis engkau masuk dalam api neraka dan seterusnya. Itu menjadikan tanda, menjadi janji, saudara. Itu kesalahan besar. Dan saya percaya itu salah satu alasan mengapa reformasi harus terjadi. Mengapa? Karena gereja sudah salah melangkah dan menetapkan yang namanya tanda menjadi janji. So di dalam reform, sakramen itu penting, dan kalau saya melihat daripada tahun lalu, saya terus mengusahakan supaya sakramen perjamuan kudus itu bisa dilakukan setiap bulan, dan saya katakan demikian pentingnya sakramen perjamuan kudus. Bukan hanya sebagai lambang kita mengingat Tuhan, tapi waktu kita memakan roti dan minum anggur tersebut, itu kita sedang benar-benar memakan tubuh dan meminum darah Kristus, bukan dalam dunia ini, tapi di surga. Roh kita diangkat ke surga untuk menikmati Kristus and feed on the whole Christ. Makan the whole Christ, keseluruhan daripada Kristus, itu daging dan darah dia, saudara. Itu tanda kita dipersatukan. Tetapi, saudara, perjamuan kudus tidak ada artinya tanpa disertai oleh pemberitaan firman Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhanlah, maka orang mendapatkan iman kepercayaan. Saudara, mungkin salah satu yang sangat clear sekali ada pertanyaan, saudara mungkin pernah mengenal pertanyaan ini, saudara. Apakah diperbolehkan kita menerima
konsep emergency baptism, yaitu baptis darurat, saudara. Apa maksudnya ini? Terus sekali orang bertanya, mengabarkan Injil di rumah sakit, lalu pada saat itu orang yang sudah megap-megap menerima Tuhan sebelum mau mati, 10 menit lagi meninggal. Dia adalah orang yang belum percaya dan akan meninggal 10 menit lagi, saudara boleh baptiskan atau enggak? Lalu saudara mulai telepon, Pendeta David, Pendeta Budi, wah sedang ada di luar kota loh, di mana tidak bisa ada yang datang. Saudara telepon hamba Tuhan Gary yang lain, tidak ada yang bisa datang. Hamba Tuhan pendeta-pendeta ini adalah yang diordain untuk menjalankan, memberitakan firman Tuhan dan menjalankan sakramen. Lalu saudara telepon satu pun tidak ada yang datang, lalu saudara pikir boleh tidak saya sendiri yang membaptiskan, saya nggak diordain. Tapi boleh tidak saya membaptiskan, ini emergency darurat. Saudara, maka yang membedakan teologi reform salah satunya adalah ini dengan teologi-teologi yang lain. Calvin dalam Institut pasal buku yang keempat mengatakan against, melawan emergency baptism, baptisan yang darurat tersebut. Mengapa? Karena baptisan itu bukanlah keselamatan. Kalau kita memastikan orang itu harus dibaptiskan, justru kita sedang mengatakan baptisan itulah yang menyelamatkan orang tersebut, saudara. Maka Calvin mengatakan tidak perlu, hanya ordained minister yang bisa melakukan baptisan. Kalau memang tidak bisa dibaptiskan, asal orang itu sudah percaya, dia sudah disatukan kepada Kristus. Baptisan itu hanyalah tanda persatuan dia dengan Kristus, bukan persatuan itu sendiri. Ini sangat penting sekali, saudara. Ini membedakan akhirnya tanda yang dilakukan oleh imam-imam dalam perjanjian lama, itu semua cuma tanda saja. Dan ketika akhirnya janji tersebut digenapkan, berhenti, harus berhenti. So, kalau saya perhatikan ada satu kalimat yang penting dalam ayat yang ke-9, ini sekali lagi akan membedakan Kristus dengan semua imam yang besar yang lain. Kristus sebagai imam besar yang agung dibedakan dengan imam besar yang lain. Ayat ke-9 penting sekali, saudara. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. The source of eternal salvation, itu adalah Kristus. Bagi saya, saudara, itu kalimat yang sangat penting sekali. Ini seakan-akan kalau kita baca tidak ada arti, tapi sangat dalam sekali. Mengapa? Perhatikan, semua imam-imam sebelum Kristus itu hanya melakukan suatu tanda, sign for salvation. Tapi Kristus, the source of salvation. Ini sudah beda sekali. Those people, those high priests sebelum Kristus, itu hanya melakukan sesuatu adalah the sign of salvation. Tapi Kristus dikatakan di sini bukan melakukan sesuatu sign of salvation. He himself is the source of salvation. Dialah pokok daripada keselamatan. Kedua yang membedakan hal ini, kalau saudara perhatikan, mereka melakukan sign of salvation yang temporary. Ketika mereka mati, mereka harus digantikan lagi. Maka apa yang mereka lakukan itu sangat temporal sekali. The sign of salvation yang hanya dibatasi oleh jabatan mereka selama mereka masih hidup. Tapi berkenaan dengan Kristus, Kristus adalah the source of eternal salvation. Saudara. Ini perbedaan yang kedua yang sangat jelas sekali. Saudara, luar biasa penulis Ibrani dengan demikian pintarnya membedakan Kristus dengan semua imam yang besar yang lainnya. Memang ada persamaan bahwa Kristus juga akhirnya bukan merebut kemuliaan tersebut atau memuliakan dirinya. Kristus juga akhirnya ditetapkan menurut ordo dari Melkisedek, dia mendapatkan panggilan untuk menerima panggilan jadi imam besar. Mungkin orang bertanya, kapan Kristus menerima panggilan jadi imam besar? Bagi saya itu terjadi pada the covenant of redemption, di dalam kekekalan ketika Allah Bapa merencanakan keselamatan. Maka di sana ada panggilan, siapa yang akan menjadi mediator? Kristus menundukkan dirinya dalam rencana keselamatan tersebut dan menerima bahwa dia akan menjalankan keselamatan tersebut. Itu panggilan, saudara. Di sini saya lagi, saudara, ini membedakan Kristus dengan semua imam-imam besar lainnya. Kalau saudara perhatikan, saudara, dalam ayat ke-9, dikatakan Kristus adalah the source of eternal salvation, pokok keselamatan yang abadi. Dan ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9, memberikan 3 alasan. 3 alasan mengapa Kristus bisa menjadi the source of eternal salvation. Bagaimana Kristus bisa menjadi pokok keselamatan yang abadi tersebut. Ada 3 alasan. Yang pertama, saudara, perhatikan, coba kita baca, yang pertama kita bisa baca dari ayat ke-7 dan ayat ke-8. Saya baca 7, saudara baca 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, ayat 8. Saudara, ada hal yang pertama yang penting bagaimana Kristus bisa menjadi the source of eternal salvation. Yang pertama, alasan yang pertama adalah inkarnasi. Inkarnasi di sini dikatakan bahwa dia adalah anak.
Dan setiap kali penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus adalah anak, itu menyatakan kemuliaan Kristus. Coba kita buka dalam Ibrani pasal 1, kita tidak ulangi lagi, tapi dalam Ibrani pasal 1 ayat ketiga, ini tahun lalu kita bicara bagaimana Kristus yang adalah anak itu memiliki satu kesetaraan dengan Bapanya, saudara. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, ya, he is the radiance of God's glory, dan gambar wujud Allah, the exact imprint of his nature, dua hal. Ialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. The radiance of God's glory and the exact imprint of his nature. Menyatakan bagaimana Kristus dan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Bapa ini identik. Terlebih lagi kalau saya perhatikan dalam Ibrani pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah. Nah, itu lebih eksplisit lagi. Di sana berkaitan dengan anak, penulis Ibrani mengklaim anak dipanggil sebagai Allah. Anak adalah Allah, saudara. Takhtamu ya Allah. Saudara, ini sangat clear sekali bahwa Kristus itu adalah Allah. Tetapi dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan, tetapi dalam hidupnya sebagai manusia, in the days of his flesh, dalam bahasa Inggrisnya, in the days of his flesh, menunjukkan bahwa dia menjadi manusia. Nah, ini sangat penting sekali, saudara. Ketika keselamatan, bicara mengenai keselamatan, tidak bisa dimulai dengan tidak satu fakta, yaitu fakta inkarnasi. Kristus yang adalah Allah, dia mengambil satu natur manusia yang tidak seharusnya dia miliki, dia ambil menjadi naturnya, menjadi manusia in the days of his life. Soalnya ini sangat penting sekali, dual nature of Christ, dual nature atau two natures of Christ, dua natur daripada Kristus, itulah dasar keselamatan kita. Maka saudara, kita sudah mempelajari Nicaea Constantinople Creed, kita sudah membacakannya. Suatu hari saya akan ajak saudara untuk membacakan Chalcedon Creed. Saudara mengenal apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan dalam sejarah. Saudara perhatikan dalam kata-kata daripada Nicaea Constantinople. Saudara, bulan depan ketika kita melakukan sakramen, saudara perhatikan kata-kata tersebut. Awalnya itu mengatakan bagaimana kita mengakui Kristus sebagai sehakikat dengan Allah. Lalu bagian kedua mengatakan kita mengakui dia juga sehakikat dengan manusia. Tapi pernyataan sehakikat Allah dan sehakikat dari manusia, di tengah-tengahnya ada suatu kalimat yang penting. Saya akan bacakan, saudara. Saudara nanti mulai perhatikan ketika kita membacakan atau menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama bulan depan, saudara. Nicaea Constantinople, kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman. Terang dari terang, ini menyatakan persamaan dia sehakikatnya Kristus dengan Allah Bapa. Terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati. Diperanakan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Olehnya segala sesuatu dijadikan, diciptakan. Lalu sebelum dia menceritakan atau pengakuan iman ini mengatakan mengenai Kristus sebagai manusia, ada satu kalimat yang penting. Bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita. Lalu dikatakan, dia turun dari surga, berinkarnasi oleh Roh Kudus, dan dari anak darah Maria, dan menjadi manusia. Dia disalibkan, dia akhirnya menderita dan dikuburkan karena inkarnasi. Tapi ada satu kalimat yang penting, saudara, bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita. Saudara, sama dengan Chalcedon Creed, kalau saya bacakan Chalcedon Creed, Tuhan kita Yesus Kristus adalah bagi kita anak yang satu dan yang sama, yang sempurna dalam keilahiannya, yang sempurna dalam kemanusiaan. Allah sejati dan manusia sejati, memiliki jiwa rasional dan tubuh, sehakikat dengan Sang Bapa secara keilahiannya, sehakikat dengan kita secara kemanusiaannya, sama seperti kita dalam segala hal, hanya tidak berdosa, tanpa dosa. Dia dilahirkan, lalu keluar kalimat itu, saudara, bagi kita dan keselamatan kita, dari anak darah Maria, Bunda Allah secara kemanusiaannya. Itu kalimat yang penting bagi kita dan untuk keselamatan kita. Soalnya Kristus tidak inkarnasi masuk dalam dunia ini lepas daripada keselamatan. Pengakuan iman kita mengatakan suatu hal yang penting bahwa ketika dia berinkarnasi itu bagi kita dan untuk keselamatan kita. No for any other reason. Coba saudara kita bayangkan ada seorang dalam sejarah yang namanya Siddhartha Gautama. Mungkin saudara mengenal orang ini dan sejarahnya. Siddhartha Gautama sama seperti Kristus, meninggalkan kemuliaan. Siddhartha Gautama meninggalkan konteks keluarga kerajaannya.
Kristus meninggalkan surga. Siddhartha Gautama berhadapan dengan orang-orang yang mengalami penderitaan. Kristus juga berhadapan dengan orang yang mengalami penderitaan tersebut. So, dalam cerita Siddhartha Gautama, dia bertemu dengan 4 orang yang akan merubah hidupnya. Yang pertama adalah orang yang tua. Nah, ini menarik ketika dia melihat ada orang yang aging, yang tua. Dia bertanya, bagaimanakah bisa orang jadi orang yang tua? Berarti dia nggak pernah bertemu dengan orang tua sebelumnya. Karena kan semua di dalam istana itu masih muda, pergagah, perkasa. Ketika dia keluar daripada istana, dia baru bertemu dengan orang tua. Lalu prajurit pengawal yang mengatakan, semua orang mengalami proses menjadi tua. Oke, dia bisa menerima. Tapi kalau dia bertemu dengan orang yang kedua, bukan cuma orang tua, tapi orang yang sedang sakit, saudara. A diseased man. Yang sedang sakit dan sedang mengalami kelemahan. Dia tidak pernah melihat sebelumnya. Mengapa ada suffering atau penderitaan semacam demikian? Yang ketiga, dia bertemu dengan bukan hanya orang yang tua, orang yang sedang sakit, bahkan kematian itu sendiri. Orang yang sudah mati dan membusuk. Decaying corpse, saudara. Lalu dia mengatakan, ini apa yang sedang terjadi? Mengapa ada kesengsaraan sampai akhirnya ada kematian? Dia tidak pernah melihat kematian. Lalu yang terakhir, dia bertemu dengan seorang yang ascetic, saudara. Seorang yang akhirnya menolak semua daripada kenikmatan dunia ini, menjadi orang yang akhirnya bermeditasi, ascetic secara sangat-sangat luar biasa ketatnya. Orang itu akan mempengaruhi hidup daripada Siddhartha Gautama. So perhatikan di sini. Walaupun ada kemiripan, kalau saya perhatikan di sini, Siddhartha Gautama perlu keluar daripada istananya untuk mendapatkan suatu experiential knowledge berkenaan dengan penderitaan manusia. Kristus tidak perlu, saudara. Kristus bukan inkarnasi ke dalam dunia untuk mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang terjadi di dunia ini, tidak. Kristus tidak ada keharusan untuk harus berinkarnasi untuk mengetahui penderitaan kita. Dari surga pun sebelum inkarnasi dia sudah mengetahui bagaimana kita menderita. Siddhartha Gautama dia harus keluar dan akhirnya harus mendapatkan pengetahuan yang experiential tersebut. Dia harus mengalami, dia harus melihat. Baru tahu ada penderitaan dalam dunia ini. Tapi Allah anak tidak harus demikian. Menanjakan satu hal, inkarnasi daripada Allah anak itu tidak seharusnya. Bukanlah suatu necessity bagi anak Allah tersebut. Perhatikan bagian yang lain yang berbeda, saudara. Siddhartha Gautama tidak perlu mengambil natur yang baru, yang tidak seharusnya menjadi naturnya dia, ketika dia akhirnya melihat penderitaan tersebut. Tapi sebaliknya dia malah seakan meninggalkan natur dia yang lama. Itu segala kemuliaan di dalam istananya. Suatu hari dia memutuskan untuk meninggalkan istana ketika pada tengah hari, malam, saudara, pada tengah malam. Lalu papanya berusaha untuk menahan dia, tapi dia terus memutuskan untuk pergi dan dia akhirnya pergi sebagai seorang yang mengembara dan bermeditasi. Dia memutuskan untuk meninggalkan istana. Saudara di sana, saudara Siddhartha Gautama meninggalkan natur dia sebagai seorang pangeran, dia pergi. Bandingkan dengan Kristus, ketika Kristus menjadi manusia, dia tidak meninggalkan naturnya sebagai Tuhan. Perhatikan banyak orang Kristen yang salah mengerti mengenai hal ini. Karena kan kalau Kristus menjadi manusia, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Salah satu harus dipilih, tapi Alkitab, khususnya juga nanti dalam pengakuan iman daripada Kalsidon mengatakan dia 100% manusia dan 100% Allah pada saat yang bersamaan. Saudara perhatikan bagian Alkitab yang penting, Filipi. Coba kita buka Filipi. Filipi pasal yang kedua, ini berbicara mengenai inkarnasi Kristus. Filipi pasal yang kedua, saya bacakan bagi saudara ayat ke-6 yang ke-7. Yang walaupun Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sana dikatakan Allah anak yang adalah serupa dengan Allah Bapa, tidak menganggap kesetaraan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Apa maksudnya mengosongkan dirinya? Di sana tidak bisa dikatakan bahwa Kristus meninggalkan semua atribut ilahinya, atau Kristus berhenti menahan dirinya untuk tidak menyatakan dirinya sebagai Allah untuk waktu yang sementara. Tidak bisa. Yang namanya Allah tidak bisa tidak menjadi Allah. Maka di sini saudara yang terjadi adalah Kristus mengosongkan dirinya dengan cara mengambil sesuatu yang tidak seharusnya menjadi naturnya, yaitu natur manusia. Berbeda dengan Siddhartha Gautama, dia meninggalkan kemuliaan daripada kerajaan tersebut, saudara. Dia meninggalkan natur daripada dia sebagai mulia. Kristus tidak pernah meninggalkan kemuliaan tersebut. Dia mengosongkan dirinya bukan dengan meninggalkan atau menjadikan dirinya bukan Allah atau separuh Allah, tidak.
100% Allah, tapi dia juga 100% dalam manusia. Dia mengambil natur manusia di sini. So, Siddhartha Gautama nanti akan mencoba mengerti mengenai suffering daripada manusia dengan menjadi berbeda dengan mereka yang sedang mengalami suffering dengan bermeditasi dan sebagainya. Kristus akan menjadi sama dengan Anda dan saya dalam menghadapi segala penyakit, segala pergumulan, segala pencobaan dan lain sebagainya. Dia dicobai sama seperti Anda dan saya dalam segala hal. Dia mengalami juga penderitaan. Nanti saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang kelima, dia belajar taat dari apa yang dia derita, saudara. Itu suatu penderitaan yang dia alami. Maka saudara, ini suatu hal yang sangat penting sekali, saudara. Di sini inkarnasi, the Son of God in the days of His flesh. Sekali lagi kita buka Ibrani pasal yang kelima tersebut. Dalam hidupnya sebagai manusia, the Son of God dalam hidupnya sebagai manusia. Bagi saya, dua kata ini menunjukkan satu konklusi, yaitu inkarnasi. Mengapa hanya Kristus anak Allah yang bisa menjadi mediator imam besar yang agung? Karena dia harus menjadi manusia, dia harus mediator tersebut harus seperti manusia, tapi juga berbeda dengan manusia. Dia harus seperti dengan manusia, memiliki natur manusia, karena manusia yang berbeda, yang berdosa kepada Tuhan, maka manusia yang harus menebus dirinya sendiri. Maka Kristus menjadi manusia, supaya bisa menawarkan pengorbanan, pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Tapi mediator tersebut harus juga berbeda dengan manusia. Dia harus tidak berdosa, saudara. Maka semua yang dia lakukan itu akhirnya bisa diterima oleh Allah, saudara. Saudara, yang kedua, saudara, inkarnasi adalah hal yang pertama yang kita pelajari, yang harus terjadi supaya Kristus bisa menjadi the source of eternal salvation. Dia tidak bisa menjadi mediator yang hanya mendeklarasikan pengampunan dosa dari surga. Tidak, dia harus inkarnasi, dia harus masuk, saudara. Dia harus masuk ke dalam dunia. Tapi yang kedua, tidak cukup masuk, lalu dia hanya masuk dan langsung ke salib. Tidak boleh. Tidak bisa Kristus sebagai mediator, hanya masuk dalam dunia, lalu masuk langsung memikul salib. Langsung dewasa, langsung menanggung dosa. Banyak orang yang salah mengerti mengenai hal ini dan mengatakan, bukankah yang paling penting adalah Kristus menanggung dosa kita? Maka kalau gitu, kalau itu adalah yang paling penting, maka Kristus hanya turun dari surga, inkarnasi, tidak perlu menjadi seorang bayi, langsung jadi orang dewasa, siap pikul salib. Langsung ke Taman Getsemani dan langsung mati untuk dosa kita. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Kristus dilahirkan sebagai seorang yang kecil, yang bayi, yang lemah. Dan dia akan bertumbuh, berdewasa dan seterusnya. Sampai umur 30 tahun ketika dia sudah siap mempersiapkan tubuhnya untuk jadi seorang yang bisa dikorbankan. Dia masuk dalam pelayanan. Mengapa harus ada waktu 30 tahun tersebut? Mengapa nggak langsung masuk, langsung turun dari surga, pergi ke Getsemani, pergi ke Golgota? Mengapa harus ada 30 tahun mempersiapkan dia, supaya akhirnya dia bisa pergi ke Getsemani dan menanggung salib di Golgota? Di sini, Ibrani menjelaskan bagi kita, saudara. Sekali lagi, saudara ya. Yang penting dalam keselamatan kita bukan cuma passive obedience of Christ, bagaimana dia menanggung dosa kita, mendapatkan suffering, lalu kita menerima pengorbanan dia, bukan. Tapi Ibrani mengatakan suatu kalimat yang penting. Coba kita baca ayat ke-7 sekali lagi. Bukan sebagai manusia dia berdoa, tapi dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, in the days of his life, days, plural. Saudara perhatikan di sini, saudara, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan, bahkan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, yang sanggup menyelamatkannya daripada maut, tapi tidak melakukannya. Saudara, dia mempersembahkan doa, memohon dengan ratap tangis dan keluhan. Saudara tidak mengerti ayat ini sebagai cuma hari terakhir Yesus belum disalibkan, yaitu di dalam Taman Getsemani. Dalam Taman Getsemani dia memang berdoa, dia mengeluarkan peluh seperti darah yang tetes daripada kepalanya. Itu suatu perjuangan atau suatu pergumulan yang berat sekali. Tapi saudara tidak bisa melihat ini sebagai cuma suatu akhir daripada hidup Kristus. Dia cuma berdoa satu kali, tidak. In the days of his life, dia berdoa. Dia berdoa, mempersembahkan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkan dia daripada maut. Maksudnya apa? The whole of his life. Dia berdoa semacam demikian. Dalam seluruh hidup dia. Bukan cuma pada hari terakhir di Getsemani, dia berdoa semacam demikian kepada Tuhan Allah Bapa yang sanggup menyelamatkan dia. Tapi tidak dijawab. Tidak dikabulkan doanya. Dia berdoa, mempersembahkan doa,
permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Itu bagi saya suatu hal yang indah, itu bukan cuma pada hari Getsemani, the whole of his life. Teolog sering menggunakan satu kalimat terminologi yang lain, itu ketaatan yang aktif dalam hidup dia, the active obedience of Christ. Sekali lagi saudara, saudara dan saya bukan cuma diselamatkan, karena kita menerima apa yang sudah dilakukan oleh Kristus dan penderitaannya dia sehingga kita tidak harus menderita. Kita diselamatkan karena kita juga menerima, diimputasikan the active obedience of Christ yang setiap hari berjuang sedemikian rupa untuk taat kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memberikan permohonan dengan ratap tangis, dengan keluhan seumur hidupnya. Tapi dia tetap setia, walaupun nanti saudara bisa melihat Allah itu sanggup untuk menyelamatkan dia daripada maut, tapi tidak lakukan, saudara. Tidak deliver dia daripada maut, tapi dia tetap setia. Saudara, mengapa ini penting, saudara? Saya ceritakan seorang yang namanya John Gresham Machen, saudara, seorang pendiri daripada Westminster Theological Seminary. Dia merasakan dalam akhir hidup dia bagaimana PCUSA, Presbyterian Church of the United States of America, itu sudah makin lama makin liberal dan menjadi liberal. Maka apa yang dia lakukan, dia adalah profesor daripada New Testament dan apologetika di dalam Princeton Theological Seminary yang pada saat itu sudah menjadi liberal karena gereja yang menaunginya itu liberal. Maka apa yang dia lakukan, dia keluar daripada Princeton, seorang Greek scholars, New Testament scholars yang sangat terkenal sekali, dengan buku-buku yang sangat banyak dibaca oleh orang pada saat itu. Dia keluar dan akhirnya dia mendirikan Westminster Theological Seminary tahun 1929. Itu permulaan daripada Westminster. Pada saat itu ada beberapa orang PhD student daripada Princeton Theological Seminary yang juga ikut keluar, maka tahun 1930 Westminster Theological Seminary sudah melakukan graduation bagi mereka, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka dalam hidup dia pernah melihat bagaimana PCUSA semakin lama menjadi semakin liberal. Dia melihat bagaimana orang-orang Kristen yang sederhana, yang mungkin tidak banyak mengerti mengenai hal ini, memberikan persembahan pada misioneri-misioneri di luar, foreign missionaries, saudara, tapi akhirnya uang tersebut dipakai untuk mendukung missionary-missionary yang liberal. Maka dia melakukan suatu hal yang akhirnya membuat PCUSA marah kepada dia. Dia set up independent foreign mission board, di mana orang Kristen bisa memberikan persembahan ke sana dan dia akan berikan kepada missionary-missionary yang masih konservatif di luar, saudara. Bukan missionary-missionary yang liberal, yang percaya kepada Injil. Saudara, oleh PCUSA dikatakan bahwa dia sudah mencuri uang gereja. Maka apa yang terjadi? Dia dicopot daripada jabatan kependetaan dia. 1936. Dalam tahun 1936 dia keluar karena dia sudah dicopot jabatan kependetaan daripada PCUSA. Dia mendirikan sinode yang baru namanya OPC, yang kita kenal sekarang sebagai Orthodox Presbyterian Church. Saudara, waktu OPC masih sangat muda pada saat itu, banyak gereja juga keluar daripada PCUSA dan bersama dengan dia bergabung buat satu sinode yang baru. Maka pada akhir tahun daripada 1936, 6 bulan setelah OPC didirikan, masih sangat-sangat rentan, saudara. Itu dia diundang ke, kalau saya nggak salah, South Dakota. Saudara, dia pergi ke South Dakota, ada suatu gereja OPC yang kecil, di satu kota yang kecil di South Dakota. Pada saat itu dia harus naik kereta api berhari-hari dalam winter yang sangat dingin tersebut. Dia mendapatkan pneumonia, saudara. Dia mendapatkan sakit paru-paru tersebut. Dan akhirnya dalam 1 Januari tahun baru 1937 dia meninggal. Dia meninggal. Ini pada saat itu OPC itu mengalami suatu kehilangan yang luar biasa sekali. Pimpinan mereka daripada sinode OPC baru berdiri 6 bulan, sudah meninggal. Saudara, yang menarik adalah dia menuliskan suatu telegram, saudara, satu telegram kepada, dia tidak punya istri, dia nggak punya anak, orang tua yang sudah meninggal. Dia mengirimkan telegram kepada sahabat baiknya John Murray di Westminster Theological Seminary, seorang professor of systematic theology. Saudara. Dia menuliskan, dan dia menuliskan hanya 14 kata karena telegram itu mahal. Pada saat itu, saudara. Jadi harus singkat, 14 kata dia tuliskan. Nah, saya mau tanya, saudara, kalau saudara sudah mau meninggal, kira-kira kata-kata terakhirmu itu apa, saudara? Kalau saya sering pikirkan hal ini, kalau saya sudah mau meninggal, sudah di atas ranjang kematian saya, dikelilingi dengan orang-orang yang mengasihi saya, ada keluarga dan jemaat, saya mau ngomong apa kira-kira? Itu saya terus pikirkan, saudara, karena itu menentukan apa yang paling penting dalam hidup kita. Saudara, orang sekarang tidak mengerti betapa pentingnya kata-kata. Mengapa? Karena kata-kata itu murah di zaman ini. Kalau kita mau bicara dengan orang lain pakai WhatsApp, wah itu ratusan kata,
tapi mungkin tidak ada yang penting di dalamnya, saudara ya. Saudara, saya ajarkan Anda-Anda semua yang sedang mau pacaran, pakai teknik lama. Yaitu apa? Tulis pakai tangan. Tulis surat, lalu kirimkan kepada kekasihmu. Saudara, waktu dia dapatkan, dia menunggu 2 bulan, tidak dapat-dapat. Waktu hati gelisah, tapi akhirnya mendapatkan sukacita. Saudara, saya pernah alami hal tersebut dengan istri saya. Waktu itu, sekarang istri, saudara, waktu itu pacar, saudara. Saya tulis dari Amerika, Indonesia, itu tulis pakai tangan, saudara. Waktu mendapatkan, lihat tulis tangan dia, lalu membaca itu sukacita yang berbeda dengan email, dengan WhatsApp, itu impersonal sekali, saudara. Bahkan kalau sekarang happy anniversary, saudara mau kirim bunga, bukan kirim bunga, saudara kirim foto bunga, saudara. Foto bunga dikirim, send, happy anniversary honey gitu ya. Saudara kirim dengan foto bunga saja, so impersonal. Tapi kalau dulu saudara, saya buat sesuatu, dia buat sesuatu, kirim, tunggu begitu lama, mendapatkan, menghargainya. Wah, itu luar biasa indah, romantik, saudara, benar-benar romantik. Jangan lupa, sebentar lagi 14 Februari, saudara, tulis tangan, saudara, tulis tangan. Do something with your hand, saudara. Itu kata-kata saya sudah nggak ada artinya, karena terlalu murah kata-kata tersebut. Bahkan telepon pun murah sekali sekarang, bahkan bukan cuma murah, gratis. Bukan cuma gratis, bukan cuma telepon gratis, bisa lihat muka demi muka, FaceTime, saudara. Tapi kalau dulu, saudara, itu luar biasa mahalnya komunikasi. Maka di sini, saudara, indah sekali. Mason, saudara, pada hari terakhir dia berbicara pada sahabatnya, dia pilih 14 kata. Nanti saudara pikirkan ya, setelah saudara dengarkan khotbah ini dipulang di rumah, kalau saudara mau mati pilih kata apa, saudara? Dia katakan 14 kata tersebut. I am so thankful for the active obedience of Christ. No hope without it. 14 kata. Saya sungguh bersyukur kepada ketaatan aktif daripada Kristus. Tidak ada pengharapan tanpanya. 14 kata. Nah ini saudara, mengapa active obedience itu demikian penting? Perhatikan. Ini ayat 7 itu terlalu penting. Tidak usah saudara baca pintas lalu tidak ada artinya. Ini bicara mengenai perjuangan Kristus seumur hidup untuk taat. Saudara, yang diimputasikan kepada kita adalah kebenaran Kristus. Ketaatan Kristus diberikan kepada kita, tapi bukan cuma hari-hari terakhirnya dia. Yang diimputasikan kepada kita itu bukan pengorbanan Kristus yang menggantikan dosa kita. Saudara, kalau Kristus hanya datang dan perlu cuma pengorbanan dosa dia, maka dia langsung datang dengan tubuh yang siap untuk menanggung salib. Dia pergi ke dalam taman Getsemani, dia pergi ke Golgota, lalu memberikan kepada kita pengampunan dosa, mewakili kita di atas kayu salib di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Yang diberikan kepada kita bukan cuma passive obedience of Christ. Kalau itu saja yang diberikan kepada kita, maka kita diampuni dan kita akan kembali kepada Adam. Statusnya Adam. Dan kita harus memberikan kepada Tuhan semua ketaatan kita yang sempurna supaya kita bisa diselamatkan. Tidak ada jaminan keselamatan kalau hanya itu yang kita terima daripada Kristus. Sekali lagi, kalau kita hanya menerima pengampunan dosa, setelah kita diampuni dosanya, maka kita akan dikembalikan statusnya seperti kepada Adam. Adam sendiri pun tidak bisa taat 100% kepada Tuhan, dia jatuh. Apa jaminanmu? Kalau engkau hanya dikembalikan kepada statusnya Adam, engkau bisa mendapatkan keselamatan yang kekal. Tidak ada jaminan, saudara. Maka di sini, saudara, apa yang diberikan kepada kita, yaitu ketaatan aktif daripada Kristus, supaya kita tidak lagi dituntut oleh Allah. Ketaatan sempurna sebelum mendapatkan keselamatan kekal. Tidak lagi, saudara. Kristus melalui apa yang dia berikan, the active obedience of Christ, kita menerimanya, kita akhirnya menerima secara imputasi tersebut, the active obedience of Christ, ketaatan yang aktif daripada Kristus yang memperjuangkan ketaatan seumur hidupnya. Dari awal sampai akhir dia taat pada Tuhan, supaya kita tidak lagi perlu hidup taat 100% sebelum mendapatkan keselamatan. Jangan salah mengerti. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu hidup taat, tapi kita tidak lagi membasiskan keselamatan tersebut di dalam ketaatan kita yang sempurna. Tidak lagi, saudara. Active obedience of Christ, the passive obedience of Christ, itu diimputasikan kepada kita. Kalau passive obedience of Christ, sengsaranya dia, bahkan kematian di atas kayu salib diimputasikan kepada kita supaya kita tidak perlu mati di atas kayu salib. Demikian juga dengan ketaatan aktif dia sepanjang hidup. Taat di hadapan Tuhan, supaya apa? Supaya keselamatan kita juga tidak bergantung kepada ketaatan sempurna kita.
Kristus adalah Adam kedua, kita tidak pernah menjadi Adam kedua lagi. Kristus adalah Adam yang kedua dan yang terakhir, berarti kita bukanlah perwakilan diri kita. Kristus yang mewakili diri kita. Maka di sana, saudara, ini sangat clear. Ini keselamatan, malah daripada itu Kristus bisa menjadi the source of eternal salvation. Yang tidak bisa dilakukan oleh semua imam-imam yang lainnya. Sekali lagi saya ingatkan 14 kata yang dituliskan telegram daripada Mason kepada Murray, saudara. I am so thankful of Christ's active obedience. There is no hope without it. Tidak ada pengharapan tanpa ketaatan aktif daripada Tuhan. Dan ini dituliskan dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, in the days of his flesh, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan itu pada saat nanti dia dibangkitkan. Saudara. Yang ketiga, yang penting. Yang pertama inkarnasi, dia harus inkarnasi. Kedua bukan cuma inkarnasi untuk menanggung dosa saja, itu tidak bisa. Dia bukan cuma inkarnasi, cukup dewasa, pergi ke Golgota, Getsemani, enggak, bukan. Inkarnasi, bahkan juga yang kedua, the active obedience, itu sangat penting sekali. Yang ketiga, bukan cuma obedience, tapi perfect obedience. Kesempurnaan, itu dikatakan dalam ayat yang ke-8, saudara. Saudara perhatikan di sana. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Itu selalu proses dalam hidup dia. Itu bukan karena dia langsung mengerti apa itu kata. Dia belajar menjadi taat. Dia belajar menjadi taat. Di sana dikatakan dari apa yang telah dideritanya, saudara. Itu tangisan, keluhan, doa, permohon, dan dia naikkan kepada Tuhan. Itu dia tahu Tuhan Allah Bapa sanggup melepaskan dia daripada maut, tapi tidak lakukan. Dia harus belajar taat. Soalnya indah sekali, saudara. Saya rasa dalam hidup anak Tuhan harus belajar bukan cuma taat, tapi belajar taat, saudara. Kita tidak mungkin bisa langsung 100% taat, enggak. Anak Tuhan masih bergumul dalam dosa. Tapi kita paling tidak belajar mau taat. Dan belajar taat itu pasti melalui penderitaan. Tidak ada orang yang tanpa penderitaan bisa langsung taat. Tidak ada. Semua proses ketaatan itu pakai suatu penderitaan. Tuhan pakai penderitaan supaya kita belajar taat. Kita tahu Tuhan bisa melepaskan kita dari kesulitan hidup ini. Tapi tidak dilakukan. Tapi kita tetap belajar taat, saudara. Bukan karena kita belajar taat kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyelesaikan problema hidup kita. Itu orang-orang yang tidak benar. Banyak gereja yang tidak benar. Saya beriman karena Tuhan memberikan berkat. Tidak, saudara. Bahkan kalau Tuhan tidak menyatakan belas kasihannya, itu tetap kita belajar taat. Karena kita tidak mengerti rencana Tuhan. Maka saudara di sini satu hal yang sangat indah sekali. Kristus bukan cuma inkarnasi masuk dalam ke dunia, memiliki tubuh, supaya bisa disalibkan. Tidak, dia melalui proses seorang anak. Lalu bertambah besar. Itu belajar taat dalam seluruh hidupnya. Belajar bersandar kepada Tuhan. Belajar percaya pada janji-janji Tuhan. Belajar bersandar kepada Bapa yang mengasihi dia. Itu kita perlu lakukan semua. Ya ini akhirnya dia belajar taat sampai akhirnya menjadi ketaatan yang sempurna. Dan dari mana kita tahu itu adalah ketaatan yang sempurna, saudara? Ia dikatakan di sini ayat ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Saudara, Kristus mencapai kesempurnaannya bukan dalam hal aspek dia sebagai Allah, bukan, tapi dia sebagai manusia. Perhatikan, saya percaya saudara, ketika Kristus datang, dia datang dengan natur manusia Adam yang belum jatuh dalam dosa. Dia bukan datang dengan natur manusia yang sudah berdosa. Dalam teologi daripada penulis Ibrani, tidak mungkin Kristus yang adalah imam besar, yang adalah korban besar, datang dengan tubuh yang sudah berdosa. Itu adalah pengorbanan cacat di hadapan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kristus datang dalam selalu kesempurnanya sebagai Adam yang belum jatuh dalam dosa. Saya percaya itu, saudara. Sehingga dia bisa menjadi Adam yang kedua. Layak jadi Adam yang kedua, yang terakhir. Karena sama seperti Adam yang pertama. Tapi jangan lupa, kalau saya perhatikan khotbah saya berapa bulan yang lalu, yang terakhir mungkin dalam khotbah bulan Desember, kalau bisa perhatikan catatan ringkasan khotbah tersebut. Saya katakan di sana, khotbah di situ, saudara, berkenaan dengan roh dan tubuh dan roh atau jiwa. Kesempurnaannya Adam sebelum jatuh dalam dosa bukan kesempurnaan yang terakhir. Taman Eden itu bukan surga. Taman Eden itu bukan kekal.
Taman Eden itu hanya sementara. Kalaupun Adam belum jatuh dalam dosa, kalaupun Adam masih memiliki tubuh yang tidak tercemar oleh dosa, tubuhnya Adam bukan tubuh yang paling sempurna. Bahkan saya katakan, saudara, Adam dalam ketaatan dia akan mengharapkan hidup yang kekal, menantikan hidup yang kekal. Hidupnya Adam dalam Taman Eden itu belum kekal. Dia menantikan hidup yang kekal, dia menantikan tubuh yang akan saudara dan saya terima pada saat kita dibangkitkan. Itulah tubuh kesempurnaan. Maksud di sini adalah, ini sesuai dengan ayat yang kelima, saudara. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara, itu bukan menyatakan bahwa Kristus baru menjadi anak Allah, enggak. Itu menyatakan bahwa Kristus dideklarasikan kepada dunia ini. Yang tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah pada saat kebangkitannya. Saudara, itu cocok dengan interpretasi Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah, itulah pernyataan deklarasi Allah. Inilah anak, lihatlah. Dia sempurna, dia tidak berdosa sampai mati. Dia tidak bercacat, dialah anak Allah. Dia dideklarasikan kepada dunia yang tidak percaya sebelumnya bahwa dia adalah anak Allah. Soalnya di sini dikatakan ayat ke-9 sekali lagi, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, dia dibangkitkan, mendapatkan tubuh kebangkitan. Maka di sini dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. The source of our eternal salvation. Soalnya ingat perkataan daripada Paulus. Paulus mengatakan, jikalau Kristus tidak ... maka sia-sialah iman kita. Tidak apa, saudara? Dibangkitkan. Saudara, Paulus tidak pernah mengatakan, jikalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka sia-sialah iman kita. Tidak. Paulus tidak pernah mengatakan kalau Kristus tidak mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka sia-sialah iman kita. Tidak. Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Menyatakan apa? Keselamatan kita itu pada saat Kristus dibangkitkan, kita mendapatkan that source of eternal salvation. Eternal. Karena dia disempurnakan pada saat dia dibangkitkan tersebut. Sebagai manusia. Surah Ibrani demikian indah memperlihatkan mengapa Kristus demikian berbeda dengan imam-imam yang lain. Kalau imam-imam yang lain dalam manusia, apa yang mereka lakukan hanyalah sign of salvation. Even temporary. Sementara saja, tapi yang Kristus lakukan, He is the source of our eternal salvation. Dan 3 hal itu harus terjadi. Yang pertama sekali lagi, dia harus berinkarnasi. Yang kedua, bukan cuma berinkarnasi untuk menanggung dosa kita titik terakhir saja. Seumur hidup dia harus menyerahkan kepada Allah Bapa ketaatan aktif dia hari demi hari. Yang ketiga, bahkan sampai mati dan sampai pada saat kebangkitan dia mendapatkan kesempurnaan. Barulah dia menjadi pokok keselamatan yang abadi kita. Saudara, minggu depan kita akan coba menyelesaikan Ibrani pasal yang kelima ini. Dan saudara akan menikmati suatu hal yang indah berkenaan dengan eksposisi kitab Ibrani. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Kristus melalui inkarnasi dia, melalui active and passive obedience dia, melalui kesempurnaan dia sampai akhir dan dia disempurnakan. Dia menjadi bukan imam yang melambangkan keselamatan yang akan datang, dia menggenapkannya. Bahkan dia menjadi the source, pokok daripada keselamatan kami semua. Kami bersyukur untuk suatu jaminan keselamatan yang seperti ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Bertakhtalah di atas gereja ini, menjadi raja dan kepala gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.